Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kita menjalani kehidupan yang singkat ini, ada satu nilai yang dapat menyelamatkan kita, menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan bahagia dari akhirat kelak. Itu adalah nilai-nilai at-tawazun, yang kita terjemahkan nilai keseimbangan dalam kehidupan. Dalam kita melangkah, kalau salah satu di antara kaki kita sakit, maka jalan kita tidak seimbang. Begitu kita menyeberangi, melewati jembatan, kita tidak mampu untuk menjaga keseimbangan, maka kita akan jatuh. Begitu juga dalam kehidupan ini, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai keseimbangan ini dalam kehidupan, sebagaimana yang dapat kita ambil nilai tersebut dalam doa-doa yang senantiasa kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hasanah di dunia. Kita menerjemahkan hasanah di dunia ini dengan kebahagiaan. Karena memang tujuan dalam hidup ini, hampir semua orang mengharapkan kebahagiaan dalam hidup. Begitu juga ingin bahagia dari akhirat kelak. Maka diungkapkanlah dengan redaksi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita mengharapkan masuk surga itu tanpa mengalami kendala, tanpa adanya azab siksaan walaupun sedikit. Maka kita meminta kepada Allah, yaitu agar terpelihara dari siksa api neraka. Wa qina azabannar. Karena ternyata ada juga orang-orang yang nanti masuk surga tetapi melewati neraka. Dia harus tinggal sementara di neraka karena ada dosa-dosa yang belum terselesaikan, yang harus padannya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita meminta kepada Allah masuk surga tanpa mendapatkan azab, tanpa dimasukkan ke dalam neraka. Maka doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu nilai-nilai keseimbangan ini pertama kita terapkan dalam kita beriman kepada Allah, harus seimbang dengan amal yang kita kerjakan. Barulah di situ kemudian kita mendapatkan kehidupan yang baik. Ini disebut oleh Allah hayatan thayyibah.
Man amila salihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin au unsa, apakah dia laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amal soleh dan keimanan ini harus antara satu dengan yang lain, tidak boleh dipisahkan. Dia harus seimbang antara amal soleh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian barulah Allah akan memberikan falanuhyina hayatan thayyibah. Di dunia ini Allah akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan di akhirat kelak diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu adalah nanti dari akhirat kelak. Yaitu bagaimana amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan antara ilmu dan amal. Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya menyatakan, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Silahkan kamu sekalian menuntut ilmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Karena orang itu menuntut ilmu itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kecenderungan hatinya. Ada orang menuntut ilmu ingin menguasai ilmu teknologi. Ada orang yang ingin menguasai ilmu tentang biologi, tentang matematika, tentang fisika. Semua ilmu itu sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita hidup di dunia ini. Silakan mempelajari ilmu. Ta'allamu ma syi'tum. Dan tentu ilmu yang fardu ain juga kita lengkapi. Karena ilmu itu ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah untuk menopang kehidupan kita, dan fardu ain untuk kebahagiaan dari akhirat kelak. Jadi bukan hanya semata-mata ilmu fardu kifayah saja, tetapi bagaimana fardu ain pun juga harus kita pahami dengan sempurna sehingga kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini. Rasul mengatakan, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum, fa wallahi, demi Allah, la tu'jaruna bi jamil ilmi hatta ta'malu. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, kamu tidak akan diberi balasan oleh Allah hanya karena mengumpulkan ilmu. Belajar sebelum ilmu itu diamalkan. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu itu memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Disinilah baru dia akan mendapatkan nilai-nilai keseimbangan, yaitu Allah berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ada satu ayat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang dimana di sini terdapat nilai-nilai keseimbangan secara lebih sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Jadi di sini engkau carilah apakah yang telah Allah berikan kepada engkau untuk kebahagiaan hari akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah anugerahkan kepada kita tenaga. Bagaimana tenaga ini bernilai ukhrawi? Allah berikan kepada kita akal fikiran, kecerdasan. Bagaimana akal fikiran kita ini melahirkan pikiran-pikiran, inovasi-inovasi dalam kehidupan ini yang bermanfaat untuk hari akhirat kita. Karena setiap orang yang memiliki akal yang cerdas, lalu kemudian lahirlah penelitian-penelitian ilmiah atau pokok-pokok pikiran yang untuk berkembang dalam kehidupan ini, maka apabila hal ini memberikan manfaat kepada orang lain, maka dia akan disebut sebagai orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan inilah yang akan memberikan nilai akhirat. Ketika kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, bukan hanya semata-mata di dunia ini kita mendapatkan nilainya, mendapatkan apresiasi kah, mendapatkan terima kasih kah, atau mendapatkan yang lain-lain yang bersifat duniawiyah, tetapi di hari akhirat kelak kita juga mendapatkan nilai ukhrawiyah. Kenapa? Karena kita telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika pokok-pokok pikiran kita, pandangan-pandangan yang kita berikan, apalagi terkadang bersifat tetap, yang harus ditetapkan, merugikan orang lain, maka orang yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang dapat merugikan orang lain,
dia juga akan mendapatkan nilai yang buruk nanti di hari akhirat kelak. Kenapa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang meresahkan ataupun merugikan orang lain. Inilah sebut dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau kebaikan yang kita tanam, maka kita akan memetik kebaikan juga. وَمَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang merusak, menjadikan hidup orang lain susah karena keputusan kita, karena ketetapan yang kita ambil, maka kita juga akan mendapatkan nilai yang buruk nanti di hari akhirat kelak. Kenapa? Karena bagi seorang muslim harus diyakini hidup antara dunia dan akhirat itu tidak boleh dipisahkan. Dia terkait satu dengan yang lainnya. Apa yang kita lakukan di dunia ini itu terkait dengan apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat kelak. Maka disinilah Allah mengatakan wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kamu juga punya bahagian di dunia ini. Jadi artinya nilai keseimbangan ini terdapat dalam ayat ini. Kita mencari sesuatu yang akan membahagiakan di hari akhirat kelak karena kita yakin bahwasanya dunia ini hanya sementara saja. Diibaratkan seperti orang melintasi jalan. Berapalah lamanya orang melintasi jalan sampai kepada seberang jalan. Begitulah kehidupan dunia ini singkatnya dan tanpa terasa oleh kita perjalanan kehidupan ini. Tahu-tahu sudah 50 tahun, tahu-tahu sudah 60 tahun, tahu-tahu sudah 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 90 tahun tanpa terasa oleh kita. Waktu berjalan begitu cepat. Maka orang-orang tidak memanfaatkan kesempatan, dia akan menjadi orang yang merugi nanti dari akhirat kelak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan hendaklah engkau berbuat baik. Ahsin itu berbuat baik itu artinya adalah ada nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan sehingga orang lain pun mendapatkan nilai manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi orang-orang muhsinin itu adalah orang-orang yang di mana perbuatannya, akal fikirannya dan keputusannya itu mendatangkan maslahat kepada orang lain, disebut dengan orang muhsin. Makanya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berkerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah bahasa halus bahwasanya Allah itu sebetulnya marah. Ya, tapi diungkapkan dalam bentuk kata-kata la yuhibbul mufsidin. Ya, Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita. Apakah yang telah kita lakukan ini mempunyai nilai duniawiyah semata atau juga ada nilai-nilai ukhrawinya? Karena Allah menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu dari apa yang ada di dunia ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang dikenal oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana dikaitkan dengan iman kepada Allah, dikaitkan dengan iman kepada hari akhirat, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hubungan antara kita dengan sesama kita, antara manusia dengan sesama manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berarti ini adalah satu persoalan yang sangat penting. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik atau diam. Karena ucapan-ucapan yang buruk itu akan memberi dampak, baik dampak secara personal atau dampak secara sosial.
Ketika ada seseorang melontarkan tuduhan misalnya, atau melontarkan informasi-informasi yang menjatuhkan nama baik seseorang, maka dia telah melakukan sesuatu kerusakan sosial di tengah-tengah kehidupan. Lalu kemudian Rasulullah meneruskan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Artinya di sini kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Di mana saja kita berada, pasti ada orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah di tempat tinggal kita, apakah di tempat kerja kita, maka kita harus memuliakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sifatnya memecah belah. Tapi bagaimana kita mempersatukan hati orang-orang, ya. Tidak melihat, bahkan terkadang tidak melihat tetangga kita mungkin saja bukan orang Islam. Tetapi kemudian Rasulullah secara umum mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah mengedepankan rasa ukhuwah, rasa persaudaraan dalam kehidupan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Ya